tadi kita udah ngobrol mengenai potensi ya. Ya. Oke. Dan sekarang kita akan ngobrol mengenai session player. Apa sih session player itu? Dan aku juga sebagai orang awam kan nggak ngerti ya profesi apa session player ini. Apa tuh Kak? Oke. Sebenarnya. Kita pakai bahasa tongkrongan aja ya, Oke, biar lebih ngerti bahasa bayi ya. Betul, daripada nanti dibilang oh sok pintar nih ngomongnya teoritis sekali ya. Kalau session player itu sendiri sih sebenarnya profesi yang bekerjanya di tekanan tinggi sebenarnya, di tekanan tinggi, pressure yang tinggi karena tugas kami ada dua, yaitu performer dan saat sesi rekaman. Jadi kalau biasa mbaknya nih, misalnya Mbak Irma ini mau bikin project, mbaknya mau solo nyanyi terus tapi mau musiknya tuh organik, itulah dibutuhkan session player tadi. Kami ada yang session player main gitar, ada yang main bass, ada yang main drum, itu organik. Nah di situ tuh kita dituntut untuk bisa nyelesain lagu sesuai dengan Mbak Ima yang maunya, misalkan lagunya genrenya gini, kita harus bisa menuhin itu semua. Misalnya saya maunya musiknya harus kayak gini sesuai dengan keinginan saya. Nah disitulah fungsi session player itu mewujudkan tadi yang Mbak Ima mau tadi. Terus kalau misalnya di performer di waktu kita main di atas panggung misalkan gitu ya, mbaknya ini punya band, terus kebetulan gitarisnya ini berhalangan untuk bisa main atau perform di saat Mbak Ima ini konser lah. Ya mau konser spesial 10 tahun. Betul. Di situasi seperti apapun, misalkan kurang 5 menit lagi kita mau manggung nih, gitarisnya nih tiba-tiba diare gitu, nggak berhalangan untuk bisa main. Nah disitulah fungsi session player tadi, bukan untuk menggantikan tapi untuk hanya membackup supaya bandnya Mbak Ima ini tetap perform sesuai konsep, sesuai kemauan Mbak Ima tadi nih, tanpa ada yang dirubah gitu tuh. Nah, tuh. Tapi yang tadi dibilang yang rekaman itu sesuai dengan konsep yang dia mau, berarti bagian dari apa ya, bisa dibilang bagian dari kru, bukan kru, bagian dari band inti. Apa enggak sebenarnya? Enggak sih, itu bedanya kita sama tadi pemain band. Kalau kita itu dikasih kerjaan, misalnya ini Mbak Ima, ini lagunya kayak gini, misalnya lagunya popnya tapi sedikit elektronik. Nah, itu gimana caranya? Nanti biasanya kita hubungan sama produsernya atau arrangernya nanti yang nentuin, kamu main gitarnya harus gini sesuai dengan kemarin Mbak Imanya requestnya gini, dia maunya kayak gini, main gitarnya harus kayak gini nah gitu. Oh, dan itu sesuai dengan arahan itu, tapi ini belajar sendiri. Ya. Oh, makanya dibilang session player ya. Ya. Kita siap untuk manggung, latihan maupun tanpa latihan. Jadi harus siap lah. Berarti memang harus sudah profesional dan jam terbang harus tinggi. Harusnya. Iya kan? Harusnya. Dan itu bukan yang ecek-ecek lagi gitu loh. Karena harus siap dengan benar, karena ada tanggung jawab tadi iya, lagu, lagu yang belum dikenal, terus kayak gitu kan. Betul. Bukan lagu-lagu yang mudah dipelajari. Benar. Oh gitu ternyata. Tapi di Tanjung Selor nih banyak session player lainnya. Alhamdulillah mulai ada seperti Mas Teo itu ada, dia di main drum. Mas Teo. Jadi kalau misalkan teman-teman drummernya berhalangan gitu, hubungi Mas Teo biasanya. Gitu. Ada Mas Erwin di situ, ada Mas Erwin, ada Mas Randi gitu. Di bass, main bass, ada Mas Bagus, kalau kita manggilnya Bagong biasanya, si Bagong. Nah, itu bisa juga untuk cabutan gitu. Ada bisa nggak sebuah band isinya cabutan semua? Banyak. Biasanya itu ada di sebuah project biasanya, musik. Di project musik yang ya dia menyesuaikan kebutuhan si customer tadi. Misalkan customernya ini ada gathering, maunya lagunya yang ballad gitu yang. Nah, itu dicari tuh pemain yang punya spesifikasi bisa main ballad. Nah, itu dikumpulin. Siapa jadi satu walaupun nggak saling kenal. Betul. Oh gitu. Dikumpulin jadi satu, kita dikasih materi nih, kita ulik untuk gathering yang ini. Dan jadilah sebuah project seperti itu. Setelah si project ini selesai bubar, udah selesai, udah nggak ada namanya. Iya, bayar dulu baru bubar. Bayar dulu. Berarti udah nggak ada namanya tuh, udah habis di situ. Udah habis ya. Kalau misalnya mau yang Risma kenal project tadi.
Nah, bisa juga seperti itu project. Ya. betul Dia betul CEO. betul. CEO. Betul. CEO. Oh gitu. Seperti itu, Mbak. Kalau dari Kak Dharma sendiri, udah main di berapa project musik nih jadi session player? Alhamdulillah udah, kalau di project ya, di project alhamdulillah sudah banyak, mulai dari zaman dulu masih kuliah sampai sekarang. Wah, nggak kehitung sih Mbak sebenarnya. Nggak kehitung. Ya, Jam terbang tinggi nih. Bukan. Karena kebutuhannya banyak waktu itu, alhamdulillah ya selaras lah dengan, alhamdulillah dapat jam terbang lah di situ tuh Mbak. Nah, seperti ini nih. Ini beda-beda acara. Beda acara, ini beda acara. Beda band juga. Beda band di situ. Kayaknya yang ini di acara apa? Orang di acara pakai songkok ini apa? Oh, Acara ini Gema private. Istana. Oh. Gema Istana dari Yayasan Kebudayaan Bulungan waktu itu. Kita ada biasanya setiap tahun tuh ada acaranya itu. Nah, kalau ini kayaknya Nah, ini nge-session sama band. Kalau ini sama band. berarti ada jadwalnya kalau yang kayak Ada gini. ada jadwal. Kalau yang di ujung itu yang hi-fi itu kita gathering waktu itu ada gathering dari salah satu instansi pemerintahan untuk ngisi acara gathering malam mereka. Kalau yang di tengah ini itu kita reguleran, sama yang di sebelah sini reguleran, itu ada di Urban sama di Lumera itu. Nah, buat teman-teman yang mau nonton nih, kerennya Kak Dharma main gitar, boleh tuh nonton regulerannya tiap kapan? Kalau sekarang lagi stop dulu, lagi istirahat. Banyak job ya? Ya, bukan juga sih. Lagi banyak kerjaan aja, sama lagi fokus ke anak dulu ini sementara. Gitu. Jadi untuk reguleran masih belum dulu, masih belum nerima dulu gitu. Berarti ngereguleran diganti juga nih dengan session player yang lain gitu? Ya, biasa diganti. Saya minta ganti dulu. Nanti saya hubungi. Nah itu tanggung jawabnya session player juga. Kalau dia mau misalkan, oh aku mau istirahat dulu nih. Nah, tugasnya si session player jangan langsung gitu aja. Tapi ya langsung tinggal, tapi harus cari dulu nih penggantinya siapa dulu bisa gantiin, sanggup dengan pressure yang dikasih si band ini. Oke, baru kita tukar posisi tadi. Dan make sure memang harus mengerti udah ya job desk-nya. Betul. Jalannya seperti apa. Betul. Dan kalau misalnya kakak cari pengganti kakak nih, cari session player lain, itu sesuai dengan feeling kakak atau cara bermain kakak? Kalau cara bermain kan itu agak beda-beda tuh, masih beda-beda orang, beda cara, beda penerapan. Kalau saya sih lebih ke personalnya saya lihat dulu dia, oh ya dia tipikalnya ngulik nih, oh dia bisa nih ngadepin pressure yang lumayan nih, dia tangguh nih. Nah, biasanya sih dari situ saya ngelihatnya sih Mbak, dari skill juga pasti lihat juga. Personal ya berarti ya, karena cara bermain orang tadi itu ya unik ya beda-beda. Unik beda-beda Mbak. Mungkin ada yang main sambil gitarnya kebalik bisa? Oh bisa Mbak, ada yang kayang. Ada yang kayang. Itu bisa ada yang Mbak. sambil capoeira. Ya capoeira, bisa zumba gitu dia Mbak. Dan oke. Bagaimana biasanya seorang session player bekerja di balik sebuah penampilan atau acara itu tadi ya? Cara kerjanya kayak tadi itu. Sama seperti kayak apa bedanya tadi, seperti apa session player itu bekerja ya itu tadi, berhadapan dengan pressure gimana saya membawa band mbaknya tadi ini supaya tetap performanya sama seperti si gitaris yang sebelumnya sebenarnya, tapi bukan secara saya harus sama persis sama dia, enggak, cuma konsep yang mbak bangun dari awal nih harus tetap berjalan. Nah itu sih cara kerjanya tuh. Nah, terus biasanya kita selesai acara baru dibayar biasanya gitu tuh Mbak. Kalau masalah berapanya itu dibayarnya tergantung sih sebenarnya, kesepakatan masing-masing aja sih, nggak ada nilai pasti di situ tuh Mbak. Tergantung ya, misalkan ini ada segini kira-kira tambahi atau kurangi gitu. Oh, jangan dikurang lah, ditambah lah. Siapa yang mau dikurangin ya? Tambahin lah. Ya, seperti itu gitu Mbak cara kerjanya. Dan tadi kan abang sempat ngomongin persona gitu bang ya, tergantung persona bandnya. Nah kan kalau biasa aku ngeliat abang tampil nih, kan kita sering bekerja sama ya bang ya. Betul. Abang ini paling aktif lah gitu. Itu emang persona dari bandnya atau abangnya nih kayak di video ini nih? Ya sebenarnya bawaan sih Mas itu nggak bisa diamnya. Nah kayak gitu tuh. asik. Itu tuh
Enggak, itu kerasukan sih saya. Keras. Iya, kerasukan. Enggak Kalau kan. sudah begini biasanya ada kameramen Danu. Ya, dekat itu saya selalu teriak dia tuh, Mas Danu masuk TV. Inilah saatnya Ya. aku bersinar. Biasa nih lepas sih gara-garanya karena suasana sih biasanya sih Mas. Karena ada suasananya mendukung, terus euforia dari penonton ini, sudah memuncak tadi ini. Semakin panas lah ya. Semakin panas karena kalau saya kan udah ngulik gitu. Jadi saya biasakan itu main itu jangan ngulik pas di atas panggung gitu. Jangan sampai kayak gitu. Agak riskan ya. Jadinya kaku tuh mainnya tuh, jadi keras tuh kayak kacang panjang gitu kita mainnya itu. Ini muka gitu kan. Jadi gimana caranya saya biasa diajari dulu tuh kalau sudah di atas panggung main lepas. Seakan-akan enggak ada beban, enggak ada apa, supaya penonton pun juga kebawa apanya ya? Vibe-nya. Iya, vibes-nya. Kalau kita misalnya tegang gitu kan penonton jadi kayak goyang enggak ya? Acara apa nih? Agar aku goyang nggak ya? Goyang nggak ya? Kok Acara marah? pidato gitu ya kan. Makanya biasa kalau main kayak gitu personanya ya kebawa aja sih, kebawa suasana sih sebenarnya. Dan apa perbedaan paling mendasar antara menjadi anggota band dan menjadi station player? Kan kakak dua-duanya nih. Benar. Apa itu perbedaan paling mendasar? Kalau mendasarnya biasa kalau di sebuah band itu kita punya tanggung jawab itu lebih besar karena kita termasuk memikirkan band ini mau kemana, tujuan band ini mau kemana, kita mau membangunnya seperti apa, kita jangka panjang lah. Pokoknya intinya itu biasa band ini nih tujuannya jangka panjang, terus nggak bisa sembarangan ngambil job. Misalkan taruhlah saya sudah punya band, terus tiba-tiba saya ngambil job. Nah, celakanya adalah waktu ngambil job itu di waktu yang bersamaan tapi beda tempat. Nah, di situ biasa akan ada drama yang luar biasa gitu. Tapi kalau di session itu kita bebas milih nih. Milih kita mau main sama siapa, kita juga bebas untuk nolak. Misalnya kita lagi nggak bisa main sama ini misalkan gitu. Nah, itu jadi penuh kebebasan, tapi tetap dengan tanggung jawab yang sama sih Dan sebenarnya. pressure-nya juga lebih besar yang Ya, session player karena betul. profesionalitas sih di situ ya. Betul. Kalau di band dramanya mungkin bisa kayak kamu pilih dia atau aku kayak gitu. Ya, Kamu pilih yang benar. mana? Itu apa itu gitu Betul. ya. Chemistry apalagi Iya. chemistry. Kalau di band kan di hari-hari ketemu, hari-hari kita ngulik, kita sama-sama apa-apa bareng. Nah, jadi chemistry-nya cepat dapat gitu. Sudah terbiasa, sudah hafal satu sama lain. Tapi kalau di session player kita harus cepat adaptasi itu. Kita harus tahu nih ini maunya yang kayak apa. Karena semboyan kita tuh di session player tuh kasih apa yang mereka mau, jangan kasih apa yang mereka nggak mau gitu. Itu sih Mbak. Ikutin apa yang dia Yap. mau aja, jangan kayak ngide. Ya, Aku kasih jangan ini keren nih inisiatif, kayak. jangan inisiatif, jangan. Terus aku tambah ini keren kali ya, enggak Betul, ya? walaupun skill kita kadang kan jago, di sini nih kita shred aja nih, shredding ini keren nih, padahal lagunya kayak pelan, lambat gitu, tapi kita Siapa tahu mungkin dari produsernya nggak mau ada itu gitu iya paling ya. benar sekali. Berarti memang gitu. ikutin aja permintaan ya. Betul, main sesuai porsinya lah. Gitu. Kalau di band bisa banyak berbagai macam atraksi lah ya bisa dibilang, atau Bener. gerakan tambahan. Iya, gerakan tambahan, gerakan bawah tanah itulah. Itu tadi perbedaan paling mendasarnya Ya. ya. Dan Dan kita ngomongin abang dengan bandnya nih, tapi abang nggak nyebutin di bandnya apa. oh iya, saking banyaknya bandnya nih. Iya, saking banyaknya. Kalau band sekarang sih sampai sekarang belum punya band, belum tergabung di band apapun sebenarnya saya. Cuma kemarin stay-nya saya ada kontrak dengan Yayasan Kebudayaan Bulungan di SBK di Gema Istana itu pertama. Terus untuk stay di satu band sebagai session itu sementara saya ada di Iwak Haruan dan juga ada di Pradirau tuh ya. Ini ya. Nah ini yang kemarin manggung nih. Bahaya orang ini. Berarti Wakaro ini punya beberapa gitaris gitu. Ya, banyak mereka nih, tergolong banyak, punya serep banyak mereka nih untuk pemainnya. Mungkin karena memang juga kan namanya udah terkenal ya di sangat Bulungan terkenal. dan udah punya musik sendiri, udah Iya, punya lagu sendiri kan. Terkenal dunia akhirat mereka nih, Mbak. Dan emang banyak juga penggemarnya ya. Luar biasa, segala kalangan, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek semuanya. Mbak.
tetangganya kakek-kakek, tetangganya kakek-kakek, nenek-neneknya tetangga, iya, pokoknya. sepupunya nenek tadi itu dia juga suka. Gue kalau Iwa Haruan yang nampil, udah pasti akan rame yang joget-joget ya. Pasti Mbak, karena memang vibes-nya Iwa Haruan itu adalah musik untuk melupakan sejenak keluh kesah di hidup tadi nih Mbak. Oke, dan itu biasanya kalau Iwa Haruan apakah ada nampil reguleran atau enggak? Kalau Iwa Haruan sementara ini belum ada untuk session untuk main di reguleran. Biasa mereka di event-event, di komunitas-komunitas, itu ranah mereka biasa di situ tuh Mbak. Mungkin karena masanya banyak ya. Betul sekali. Jadi bawa aja Iwa Haruan akan ada masa. Betul, yang karena gitu juga ya. mereka sebuah band yang idealis. Mereka sementara ini ada di reggae, rocksteady, alternatif sih sebenarnya. Cuma ranah mereka nih terbatas gitu, hanya untuk kalangan-kalangan yang memang untuk senang-senang gitu. Segmented gitu ya. Ya, segmented gitu Mbak. Dan ini nih, skill apa yang wajib dimiliki seorang jika ingin menjadi session player yang profesional? Bisa terbang Mbak pertama. Bisa terbang. Biar bisa Iya. hinggap dari satu band ke band yang Bisa lain. mecah batu giram dulu Ron. Enggak sih. Sebetulnya skill dasar juga wajib sih. Skill dasar pertama harus tahu chord, harus ngerti family chord. Family chord itu kayak misalkan dari C itu temannya kemana, duanya kemana, tiganya dia kemana. Itu wajib dasarnya harus tahu. Terus untuk scale mayor, scale minor, pentatonik itu wajib bisa sih. Terus alat yang proper juga, alat yang sangat proper apalagi di session player. Itu sebetulnya profesi yang sangat mahal sebenarnya Mbak, karena kita nggak tahu nih kita akan menghadapi band yang seperti apa. Jadi mulai dari kayak gitar itu kita nggak bisa punya satu gitu. Ya nggak bisa punya satu karena kita nggak tahu medan apa yang akan kita terjang nih. Misalkan dia band pop, kita harus nyesuaiin tuh versatile-nya si band ini, personanya harus seperti apa. Jadi misalkan dia pop yang pop banget, berarti kita harus pakai gitar yang soundnya sangat-sangat pop betul. Oh, berarti jenis gitar pun berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, berbeda sekali. Nah ini kayak gitar yang di samping Kak Agung ini gitar apa? Session player atau gitar band? Ini gitar sudah saya modifikasi sebenarnya, karena saya nggak mau ribet tadi kayak gitu yang tadi saya bilang itu harus punya di rumah sih masih banyak sebenarnya gitarnya, cuma karena ini untuk moving lebih cepat, jadi saya biasanya sekarang lagi pakai gitar yang ini karena ini sudah saya modifikasi. Dia bisa dibawa untuk pop, dia bisa dibawa untuk rock, dia bisa dibawa untuk musik skena, dia bisa dibawa untuk musik blues juga bisa, jazz, apapun sudah siap dia. Berarti all in one lah all ya. in one, satu untuk semua. Satu untuk semua jadi dia nih. Jadi kakak tiap nampil panggung ini andalannya. Iya, sekarang ini andalannya karena Lagi mute-nya ini nih. lagi mute-nya yang ini karena ringan, bodinya kecil juga. Ini gitar apa nih? Kalau boleh tahu. Ini PRS yang signature-nya Mark Tremonti. Ini yang SE, seri SE-nya yang custom 22, yang custom 22 ini. Terus pickupnya sudah saya modifikasi nih. Ini bukan pickup bawaannya, ini pickup Lindy Fralin Vintage 30 yang saya pesan dari luar ini Mbak, dari luar karena untuk menunjang kerjaan saya nanti nih Mbak, supaya dia ini bisa digunakan untuk ada namanya gitar yang single coil, ada yang humbucker. Nah, humbucker tuh dua-dua, ada yang single coil sendiri. Nah, kebutuhan soundnya sih lebih ke kebutuhan nanti di bandnya, sound bandnya seperti apa. Saya pakai yang ini gitu. Jujur mahal. Spill dong Kak. Wah, lumayan itu kalau istri saya tahu ngamuk. Tapi kan buat kerja. Ya, bener. Kalau bodinya sendiri deh, itu sebelum dimodif ya. Berapa tuh? Ini saya beli second sih. Saya beli second waktu itu masih di sekitaran. Aduh, istri saya nonton loh ini Mbak.
Saya bilangnya Terbongkar lah rahasia. saya bilangnya 500.000 Mbak. Dipertaruhkan rumah tanggamu di sini. Saya bilang 500.000 sih Mbak ya. Nanti dia jual 200. Nggak sih ini ya betul 500.000 ini Mbak. 500. Nanti dia promo ya jual diskon 700. $500.000 kalau boleh. Rp5.000. Nah, 500. dolar dong. Iya. Menjaga rumah tangga ya ini kita ya. Iya. Itu saya nonton. Itu dinego 500 kan Bang ya? Aduh, ampun tuanku. Dinego jadi 500. Gak rugi loh itu istrinya kan kalau dijual 700. Wah, saya yang rugi. Keren ya, tapi berarti emang kalau gitar-gitar semua gitar berarti bisa dimodif. Bisa. Tergantung juga sebenarnya kepresisian si gitar ini sih sebenarnya. Ada gitar-gitar yang entry level yang sayang kalau misalkan kita ganti, coba buat ngejar apa yang kita mau tuh agak susah karena biasa yang di entry level itu gitar-gitarnya itu tingkat kepresisiannya itu tidak sama lah dengan gitar-gitar yang misalkan taruhlah 10 ke atas gitu karena untuk mengurangi cost produksi juga mungkin kali ya. Jadi 10 ke atas. Untuk berarti ini lebih dari 10 ke atas. 500.000. Saya lupa. Iya, 500.000. Jual 1 juta lepas kah? Wah, nanti lah ya. Lumayan dapat 500 lagi. Berarti ya. 500. Oke, keren juga ya. Dan part-partnya udah pasti mahal sih dengan gitar Oh enggak, murah 100.000. Iya, murah. 100.000. Lucu banget. Oke, udah tadi kita masuk mengenai gitar ya. Nah, aku pengen tahu nih, gitar ini elektrik ya? Ya elektrik. Dengan gitar akustik itu chordnya sama, tapi memang hasil bunyinya yang berbeda. Sound atau suara yang keluar itu beda gitu Mbak. Kalau misalkan sound gitar akustik itu dia lebih condong ke dimensi clean yang lebih berdaging kalau kami bilang itu lebih gendut lah gitu Mbak suaranya. Nah, sedangkan kalau elektrik ini sebenarnya ada elektrik, saya dulu pernah punya nih yang ada namanya piezonya. Jadi di gitar elektrik pun dia bisa jadi akustik juga. Cuma soundnya memang terdengarnya sekilas akustik. Cuma kalau untuk dikomparasi dengan gitar akustik yang betulan 80% lah kali gitu tuh. Bedanya itu sih resonan dan hasil yang keluar beda memang sih Mbak. Perbedaannya di situ sih. Hasil suara tadi tuh ya. Ya, hasil suaranya yang keluar itu berbeda. Dan nih kita balik lagi nih mengenai session player ya. Menurut Kak Dharma, apakah profesi session player bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan di daerah seperti Kaltara? Nah, dibandingkan dengan modal gitar yang tadi 500.000 itu, tentu kan penghasilannya pasti lebih dari atas itu. Kalau menjanjikan itu situasional sih Mbak sebenarnya. Kalau pas lagi rame, sangat menjanjikan. Misalkan lagi keuangan negara kita ini lagi bagus semua, misalkan event-event itu banyak, event-event itu luar biasa menjamurnya, alhamdulillah mungkin kita banyak job ya, banyak yang menjanjikan bahasanya gitu Mbak. Tapi kalau kayak sekarang kan masih sangat menguntungkan, tapi tidak seperti biasanya sebelum anggaran kita nih lagi ada efisiensi gitu Mbak ya. Ya jadi menurut saya menjanjikannya itu situasional sih Mbak. Menjanjikannya tuh tergantung kondisinya seperti itu Mbak. Dan juga asik banget emang ngobrol sama tadi ngobrolin musik, session player, terus band-bandnya Abang. Jujur aku tuh sebenarnya tertarik banget sama gitar, tapi sampai sekarang aku udah bisa main gitar. Mungkin ada tips-tips untuk kita yang mau belajar gitaran. Itu Bang, harus bisa terbang tadi itu Bang. Enggak sih. Lebih ke niat aja sih, niat. Karena kita tuh apa-apa tuh bisa karena yang pertama kita suka dulu, kita cinta. Awalnya juga saya belajarnya otodidak, pertama kali itu otodidak. Cuma ngelihat teman lagi nongkrong gitu. Tuh diapalin tangannya tuh. Oh, di senar ini sama senar itu. Terus pulang. Itu kebetulan ada temen nitip gitarnya. Nah, itu dicoba tuh. Kok suaranya beda. Nah, kayak gini. Nah, tergantung tekunnya kita sih dari situ. Sukanya kita suka dulu, cinta dulu.
baru mempelajari. Biasanya seperti itu. Berarti niat dulu ya. Niatnya harus kuat dulu. Jangan sampai di tengah kukuku patah. Tidak jadilah dihempas gitar itu. Nah, Kak Dharma seru banget nih ngobrol hari ini sama Kak Dharma. Harusnya lebih panjang ya durasinya ya, karena masih ada berbelas pertanyaan lagi nih sebenarnya, tapi kita terhalang oleh waktu nih. Nah, tapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita kali ini, boleh nih Kak Dharma kasih 1 menit tanpa jeda untuk teman-teman di rumah yang siapa tahu nih pengen jadi session player yang ada di Kalimantan Utara. Boleh Kak ke kamera sebelah sini. Oke, buat teman-teman semua yang kepingin jadi atau berprofesi sebagai session player, yang pertama mungkin basic ya, tekun jalanin apapun yang kalian mainin. Terus yang paling penting adalah paham apa yang kalian mainin ya. Jadi kalian ngerti dan paham apa yang kalian mainin, kasih apa yang orang lain tuh mau, jangan kasih apa yang mereka nggak mau, jangan inisiatif. Terus yang kedua, restu orang tua pastinya, restu orang tua tuh wajib tuh. Jadi batu gitu Anda, jadi restu orang tua tuh. Nah, terakhir attitude yang itu nggak ada instannya sih sebenarnya. Cuma yang paling penting tuh, saya juga nggak bilang attitude saya bagus, nggak. Cuma yang sama-sama kita belajar adalah attitude kita kepada orang lain maupun siapapun sebenarnya, mau dia tua mau dia muda, semua orang berhak dihargai. Jadi jaga attitude kita, tetap belajar tekun, selalu berdoa, sama restu orang tua. Keren. Itu dia 1 menit tanpa jeda dari Kak Dharma. Di episode lalu juga di-mention adalah attitude. Berarti emang kita harus menjaga attitude kita dimanapun kita berada, dengan siapa kita berhadapan ya. Betul. Oke. Dan udah selesai kebersamaan kita. Terima kasih Kak Dharma karena udah mau main ke podcast kali ini. Thank you very much. Dan tapi kita mau ngingetin nih sama teman-teman di rumah. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan FIFA World Cup 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Yel-yelnya 1 langkah untuk Piala Dunia. Oke, ulangi. 1 langkah untuk Piala Dunia. Oke, buat teman-teman yang suka sama acara Prismatik, kita ketemu lagi setiap hari Selasa jam 17.00 WITA hanya di TVRI Kaltara. Bye bye.